Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Arham, salah seorang guru di SDN Negeri Lalowata. SDN Negeri Lalowata terletak di Desa Lalowata yang merupakan salah satu desa terpencil dan tertinggal yang ada di Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. SD Negeri Lalowata masuk dalam kategori sekolah daerah 3T berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 580-P-2020 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Untuk sampai ke sekolah, saya harus menempuh jarak sekitar 148 km dari rumah. Rumah saya berada di kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Konawe Selatan. Jarak yang cukup jauh mengharuskan saya dalam setiap pekannya meninggalkan keluarga hingga 5 hari untuk menetap sementara di Desa Lalowata. Jalan menuju Desa Lalowata sekitar 30 km merupakan jalan tanah yang ketika musim hujan berlumpur dan musim kemarau berdebu. Mantap, alhamdulillah tiba lagi di Lalowata. Lumayan lumpurnya bro. Oh, mantap. Tas tidak apa-apa Ji? Kotor juga Pak. Itulah nikmatnya di Lalowata. Mantap. Itulah tadi tentang diri dan sekolah saya. Sekarang saya akan menyampaikan informasi tentang pembelajaran dinamis kontekstual berbasis link atau literasi, numerasi, dan karakter dengan menggunakan model fungsi pembelajaran NASDAR pada masa pandemi COVID-19 di daerah 3T. Dua warga negara Indonesia ini bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Tanggal 2 Maret 2020 menjadi awal masuknya COVID-19 di Indonesia. Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah dunia pendidikan. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret, Mendikbud mengeluarkan instruksi agar aktivitas pembelajaran di sekolah dihentikan. Mendikbud menginstruksikan guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui moda online atau daring. Namun, bagaimana dengan pembelajaran di sekolah yang berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet? Untuk menghindari terjadinya learning loss bagi siswa, kami mengadakan program pembelajaran guru kunjung atau guru keliling. Hanya saja, guru keliling konvensional tidak efektif. Kendala dan kekurangan program guru kunjung konvensional diantaranya 1. Sebaran dan jarak rumah siswa heterogen dan berjauhan. 2. Perbandingan jumlah guru dengan siswa tidak proporsional. 3. Kondisi dan situasi siswa saat ditemui sangat beragam. Dan 4. Kebiasaan orang tua siswa yang melibatkan anaknya dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melihat kendala dan kekurangan tersebut, saya kemudian mengembangkan guru kunjung konvensional menjadi pembelajaran guru kunjung dinamis kontekstual atau pembelajaran dinamis kontekstual. Dalam pembelajaran dinamis kontekstual, kendala sebaran dan jarak rumah siswa yang heterogen dan berjauhan diatasi dengan cara setiap kunjungan atau perjalanan, guru harus memberikan pembelajaran kepada siapa saja siswa yang ditemui dalam satu jalur perjalanannya. Pembelajaran tidak hanya diberikan kepada siswa kelas perwaliannya atau siswa yang setingkat dengan perwaliannya. Tingkatan konten materi yang diberikan
hanya dikelompokkan dalam 2 tingkatan, bukan 6 tingkatan, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Materi yang diberikan pun yang bersifat kontekstual, disesuaikan dengan kompetensi minimum yang dimiliki kelompok siswa yang ditemui. Untuk mengatasi masalah siswa terkadang dilibatkan bekerja di kebun, ladang, atau hutan, guru dituntut mampu memberikan pembelajaran di mana saja siswa itu berada. Ketika guru menemui siswanya sedang bermain bersama teman-temannya di suatu tempat, di situ pula guru memberikan pembelajaran. Guru tidak mengajak mereka pulang ke rumah, tetapi langsung memberikan pembelajaran secara berkelompok. Mata pelajaran, materi pelajaran, dan tingkat kelas sedikit diabaikan. Guru memberikan materi yang kontekstual, sesuai dengan situasi dan lingkungan serta aktivitas siswa saat itu, seperti konsep dan aktivitas literasi, numerasi, dan karakter. Pembelajaran dinamis kontekstual yang saya kembangkan mendapat pengakuan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Di dalam materi pelajaran yang terintegrasi, khususnya di masa pandemik, inilah yang digunakan oleh salah seorang guru kami, yaitu Pak Edi Arham, khususnya di 3T. Selain itu, pembelajaran dinamis kontekstual berbasis link juga mendapat perhatian dan apresiasi dari pihak TVRI. Saya diminta untuk mengisi program acara Inspirasi Indonesia yang tayang secara nasional. Program Inspirasi Indonesia mengangkat judul Merajut Asa Anak Pelosok Negeri. Jadi untuk masa pandemi sekarang ini tentu berbeda dengan yang ada di kota atau daerah-daerah yang teraliri jaringan internet. Jadi kalau kami di sini kami buat program guru kunjung. Nah, pembedaannya juga dengan guru kunjung di daerah yang tidak memiliki internet. Di sini kita tidak berkunjung ke rumah karena terkadang di rumah mereka tidak ada ketika kita berkunjung. Jadi kita harus berburu siswa dimanapun mereka berada, misalnya ke ladang, ke sungai, atau mungkin ke kebun. Setelah COVID-19 mulai mereda, pembelajaran di sekolah kami diubah menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Pada pembelajaran tatap muka terbatas, saya mengembangkan dan mengusulkan kepada kepala sekolah dan guru lain sebuah strategi dan model pembelajaran yang saya beri nama Pusi Pembelajaran Nasdar. Tahapan itu pertama, niat, yaitu menanamkan komitmen pribadi atau komitmen kolektif dalam bentuk program atau misi sekolah. Tahapan kedua, asesmen, yaitu melakukan asesmen diagnostik atau observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kontekstual siswa yang berhubungan dengan literasi, numerasi, dan karakter, khususnya yang mendukung kecakapan hidup siswa saat ini dan mendatang. Tahap ketiga adalah sintesis, yaitu proses sinkronisasi atau menghubungkan hasil asesmen dengan materi pelajaran atau muatan pelajaran pada pembelajaran tematik yang akan terintegrasi. Tahapan keempat, desain, yaitu merancang pelaksanaan integrasi baik yang ada hubungannya dengan bentuk kegiatan, waktu, dan tempat. Boleh dilaksanakan bersamaan dengan tahap pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kelima, aksi, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konsep atau aktivitas literasi, numerasi, dan karakter yang diintegrasikan tidak mendominasi materi pelajaran utama. Proses integrasi dilakukan senatural mungkin, sehingga siswa tidak menyadari sedang melakukan aktivitas literasi, numerasi, dan karakter. Tahap keenam, refleksi, yaitu proses menilai keberhasilan aktivitas integrasi literasi, numerasi, dan karakter ke dalam pembelajaran. Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil yang dicapai. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang pembelajaran dinamis kontekstual berbasis link dengan menggunakan model Pusi Pembelajaran Nasdar di daerah 3T pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Pelosok.